Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat dan berkah rezeki selalu ya. Kali ini saya akan bahas tentang video-video konten bertema horor atau video-video konten yang harus kita hindari karena beresiko tinggi yang tidak menyenangkan dan merugikan orang lain. Video konten tema yang bagaimana? Tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada ya konten kreator atau ada suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini yang ada hubungannya dengan konten kreator, video konten, dan ada hubungannya dengan properti. Karena itu aku sebagai seorang yang juga di luar sebagai marketing properti, kali ini aku mau bahas ya. Jadi efek dari pembuatan video konten horor salah satunya ya. Nah, jadi efek pembuatan video konten horor di suatu tempat yang pada saat ini dipermasalahkan adalah video konten horor di rumah mewah. Jadi walaupun video konten tersebut sudah mendapat izin dari pemilik rumah, tetapi pada akhirnya seorang pemilik rumah itu kan tidak tahu ya proses dan efeknya atau pengaruhnya kepada aset yang dimiliki. Nah, setelah terjadi atau selesai dari pembuatan video konten, ternyata efeknya adalah rumah tersebut menjadi tidak laku atau sulit untuk dipromosikan karena video konten yang dibuat itu menyatakan bahwa di tempat tersebut benar terjadi kejadian yang sangat ditakuti oleh masyarakat ya. Nah, yang kedua, tema horor juga ini pernah dipermasalahkan oleh sebuah rumah sakit di suatu daerah ya, beberapa tahun yang lalu. Walaupun sudah mendapat izin dari salah satu, tetapi pada prosesnya akhirnya seorang konten kreator tersebut dituntut oleh pemilik rumah sakit. Karena apa? Teman-teman, pelajaran juga buat kita ya, bahwa walaupun benar terjadi misalnya suatu peristiwa yang misalnya benar nyata ya, bahwa di rumah sakit tersebut serem atau misalnya di sebuah rumah mewah tersebut benar terjadi cerita horor, tetapi itu adalah privasi daripada pemilik individu atau pemilik perusahaan. Nah, itu ada undang-undang yang bisa kita kena mendapatkan sanksi pidana ya. Karena itu buat kita yang masih baru terjun di perkontenan, sebaiknya ini perlu dipertimbangkan untuk membuat konten. Apakah pengaruh-pengaruhnya itu merugikan orang lain atau misalnya pembuatan video konten tersebut menyalahi aturan-aturan dari pihak manapun ya, karena efeknya tidak hanya dibatasin atau di-banned dari sebuah aplikasi, tetapi juga ini akan dibawa ke jalur hukum. Nah, selanjutnya juga dari tema horor ya. Nah, yang sedang berlangsung lagi secara publik ya, itu mengenai pembuatan video konten dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Seperti misalnya antara
mata ya, walaupun itu misalnya tidak ditujukan ke seseorang, tetapi itu apa ya, itu urusan urusan pribadi ya. Itu tidak terlalu untuk kita bahas. Tetapi karena saya seorang yang berhubungan dengan properti, makanya dua hal tadi dengan tema horor itu saya bahas di sini. Karena itu ada hubungannya dengan properti ya. Jadi harga rumah jadi anjlok, bahkan tidak jadi untuk disurvei. Jangankan untuk dibeli, disurvei aja nggak jadi ya. Yang kedua, nilai jual atau nilai asetnya jadi tidak laku ya. Kemudian sama halnya juga dengan nilai nilai apa yang terjadi dari sebuah rumah sakit, menurunnya citra rumah sakit ya. Kemudian berkurangnya konsumen untuk mengunjungi rumah sakit tersebut. Seperti itu teman-teman. Karena itu semoga kita menjaga atau kita membuat konten yang aman-aman aja. Demikian pemberitahuan ini atau penjelasan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.